Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Sumitra dengan NIM 1526424047 dari program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan isi poster dan juga artikel dari Dr. Hafidin MPD, yaitu dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah wawasan pendidikan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Nah, yang pertama, latar belakang dari poster saya ini adalah Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Laut bukan hanya aset geografis tetapi juga identitas dan kekuatan bangsa. Sayangnya kesadaran akan potensi dan pentingnya laut belum sepenuhnya tertanam dalam diri generasi muda kita. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh dan sejahtera, diperlukan pembangunan karakter dan literasi kemaritiman sejak usia dini. Disinilah pentingnya peran pendidikan maritim, sebuah upaya strategis untuk menumbuhkan generasi yang tidak hanya memahami laut dari sisi akademik, tetapi juga menghargai, menjaga dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Melalui proses ini kita diajak untuk melihat bagaimana pendidikan maritim dapat membentuk generasi maritim yang unggul dan berdaya saing global, mendorong peran aktif masyarakat nelayan sebagai penjaga budaya dan sumber daya laut, mengembangkan budaya maritim yang kuat, dan menanamkan literasi lingkungan demi menjaga keberlangsungan habitat laut kita. Dengan membangun generasi maritim, kita sedang menyiapkan fondasi kuat menuju generasi emas Indonesia 2045. Generasi yang sadar laut, cinta tanah air, dan mampu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan isi poster. Yang pertama, ini ada wawasan pendidikan maritim. Apa itu wawasan pendidikan maritim? Wawasan pendidikan maritim adalah cara pandang dan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan kelautan ke dalam proses belajar. Dari usia dini hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya laut sebagai sumber daya, ruang hidup, dan identitas bangsa. Nah, poin yang pertama di wawasan pendidikan maritim ini ada pendidikan berbasis laut dan pesisir dari tingkat dasar hingga tinggi, yang berarti kurikulum dan kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan konteks wilayah laut dan pesisir, terutama di daerah kepulauan dan pesisir Indonesia. Misalnya di SD, mengenalkan laut sebagai ekosistem dan sumber kehidupan. Di SMP sampai SMA, memperkenalkan dampak pencemaran laut, potensi perikanan, dan pentingnya konservasi. Dan di perguruan tinggi, mengembangkan riset kelautan, teknologi hidup, budaya laut, dan kebijakan maritim. Contoh implementasinya di sini ada program edukasi wisata bahari, praktik lapangan di pantai mangrove, dan pengenalan profesi maritim, contohnya nelayan, pelaut, dan oceanografer. Yang kedua, ini ada kurikulum lokal berbasis karakter bahari, yang berarti kurikulum lokal adalah muatan pelajaran yang disesuaikan dengan budaya, karakteristik wilayah, dan kebutuhan masyarakat setempat. Kurikulum berbasis karakter bahari berarti pembelajaran dirancang untuk membentuk cinta laut dan alam, disiplin, kerja keras, kearifan lokal masyarakat pesisir, misalnya sasi laut, tuanan, awik-awik. Contoh implementasinya di sini ada pelajaran adat istiadat laut dan mitos maritim lokal, proyek siswa membuat dokumentasi tentang profesi nelayan setempat, dan integrasi budaya maritim dalam pelajaran seni, IPS, bahkan matematika. Kenapa sih wawasan pendidikan maritim itu penting? Nah, alasannya yang pertama karena Indonesia adalah negara maritim. 70% wilayah Indonesia adalah laut, dan pendidikan harus merefleksikan kenyataan geografis ini. Yang kedua, menumbuhkan identitas dan kecintaan terhadap laut, agar generasi muda tidak asing dengan laut dan ekosistemnya, mengubah mindset bahwa laut bukan halaman belakang tapi rumah utama. Dan yang ketiga, mendukung SDGs dan ekonomi biru. Wawasan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau konservasi laut, pendidikan berkualitas, membekali generasi muda untuk mendukung ekonomi maritim secara berkelanjutan. Oke, lanjut ke poin kedua di dalam poster. Di sini ada pendidikan maritim. Apa itu pendidikan maritim? Pendidikan maritim di Indonesia merupakan sistem pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan berwawasan kelautan. Pendidikan ini mencakup jalur formal dan non formal yang berfokus pada nelayan, perikanan, logistik laut, konservasi laut, dan teknologi kelautan. Dua jalur utama pendidikan maritim, yang pertama ada SMK dan perguruan tinggi maritim. SMK maritim yaitu sekolah menengah kejuruan yang menyelenggarakan jurusan seperti nautika kapal niaga, teknika kapal penangkap ikan, agribisnis perikanan, pengolahan hasil laut. Lulusan dibekali keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan di dunia kerja maritim dan pesisir. Perguruan tinggi maritim yaitu institusi seperti Politeknik Ilmu Pelayaran, Akademi Maritim, Universitas Kelautan dan Perikanan, menawarkan program studi seperti ilmu kelautan, oceanografi, teknik perkapalan, manajemen sumber daya perairan, teknologi penangkapan ikan. Tujuannya yaitu meningkatkan kapasitas profesional dan riset untuk menjawab tantangan industri dan lingkungan laut yang terus berkembang. Yang kedua, ini ada lembaga pelatihan pelaut dan penyuluh nelayan, yaitu lembaga pelatihan pelaut dikelola oleh pemerintah atau swasta seperti Balai Latihan Kerja Bidang Kelautan, memberikan pelatihan berupa keterampilan navigasi dasar, keamanan pelayaran, sertifikasi pelaut, umumnya ditujukan untuk tenaga kerja yang akan bekerja di kapal niaga, kapal ikan, dan kapal pesiar. Pelatihan penyuluhan nelayan itu berfokus pada peningkatan kapasitas nelayan tradisional dan pembudidaya ikan. Materi pelatihan meliputi penggunaan teknologi tangkap dan budidaya, manajemen hasil tangkapan, konservasi, dan keberlanjutan. Tujuannya mendorong masyarakat pesisir untuk meningkatkan produksi secara berkelanjutan dan menjaga ekosistem laut. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang generasi maritim. Apa itu generasi maritim? Generasi maritim adalah kelompok generasi muda Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi terhadap potensi dan tantangan kelautan, pengetahuan dan keterampilan di bidang maritim, komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Generasi ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, pelaku, dan penjaga masa depan laut Indonesia. Mengapa perlu membangun generasi maritim? Karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut sebagai penghubung, bukan pemisah. Namun banyak generasi muda yang tumbuh asing terhadap laut, terutama di perkotaan. Maka membangun generasi maritim adalah langkah strategis untuk menanamkan identitas bangsa sebagai negara maritim, meningkatkan minat dan keterlibatan pemuda dalam sektor kelautan, menyiapkan SDM unggul untuk menghadapi tantangan global, krisis iklim laut, industri maritim, perikanan berkelanjutan, dan sebagainya. Apa sih karakteristik generasi maritim? Yaitu pasti generasi maritim yang melek laut atau ocean literasi, paham tentang ekosistem laut, potensi ekonomi biru, dan dampak kerusakan laut, terlibat dalam kampanye kebersihan pantai, konservasi terumbu karang, dan literasi bahari. Yang kedua, berjiwa inovatif dan teknologis, mampu memanfaatkan teknologi untuk sistem navigasi laut, aquakultur modern, pengawasan laut berbasis drone atau satelit. Yang ketiga, cinta tanah air dan budaya bahari.
yaitu menghargai kearifan lokal nelayan dan adat laut, menjadi duta budaya bahari Indonesia misalnya melalui seni, film, atau produk kreatif maritim. Yang keempat, berdaya saing global, siap bekerja di sektor pelayaran, ekspor impor laut, dan industri kemaritiman internasional. Bagaimana sih cara membangun generasi maritim? Yaitu integrasi maritim dalam pendidikan, menghadirkan tema laut dalam pelajaran sekolah, ekstrakurikuler, dan proyek siswa. Yang kedua, pelatihan dan magang di sektor kelautan, program pemagangan di kapal, pelabuhan, lembaga riset. Yang ketiga, gerakan kepemudaan maritim yang mendorong berdirinya komunitas seperti Sakabari, Kampung Bahari Nusantara, Generasi Biru Indonesia. Dan yang keempat, pemanfaatan media sosial dan teknologi, meningkatkan literasi maritim melalui konten edukatif, vlog, pulangan bahari, dan kompetisi video kreatif bertema laut. Lanjut di poin yang keempat, saya akan menjelaskan tentang masyarakat nelayan. Apa itu masyarakat nelayan? Masyarakat nelayan adalah komunitas yang menggantungkan hidupnya dari laut, baik melalui kegiatan menangkap ikan, budidaya laut, pengolahan hasil laut, maupun jasa kelautan. Mereka adalah penjaga terdepan kelautan dan keberlanjutan laut Indonesia. Namun dalam konteks saat ini, masyarakat nelayan juga menghadapi tantangan besar, seperti kemiskinan struktural, penurunan hasil tangkapan, kerusakan ekosistem laut, minimnya akses pendidikan dan teknologi. Poin penting dalam poster dari poin masyarakat nelayan, yaitu poster ini menekankan pentingnya peran masyarakat nelayan dalam membangun generasi maritim, khususnya melalui yang pertama, revitalisasi kearifan lokal dan teknologi tangkap. Kearifan lokal seperti sasi laut di Maluku, awit-awit di Lombok, atau petuanan laut di Papua adalah sistem adat yang mengatur pengelolaan laut secara bijak dan lestari. Kearifan ini perlu dilestarikan dan dikombinasikan dengan teknologi tangkap ramah lingkungan agar hasil laut tetap optimal tanpa merusak ekosistem. Contohnya kombinasi antara alat tangkap modern GPS atau sonar dengan aturan tradisional tentang zona tangkap dan musim larangan penangkapan ikan. Yang kedua, pendampingan dan pemberdayaan. Banyak nelayan belum sepenuhnya melek literasi keuangan, hukum laut, dan pasar global. Maka diperlukan pendampingan oleh yang pertama pemerintah, kedua akademisi, yang ketiga komunitas sipil. Tujuannya yaitu menjadikan nelayan sebagai pelaku ekonomi maritim yang mandiri, bukan sekedar burung laut. Peran strategis masyarakat nelayan dalam membangun generasi maritim yaitu sebagai guru kehidupan laut. Nelayan dapat menjadi sumber belajar langsung bagi anak-anak dan generasi muda tentang navigasi laut tradisional, pengetahuan cuaca dan arus laut, etika dan budaya laut. Yang kedua, sebagai pewaris budaya bahari. Melalui cerita rakyat, tradisi maritim, seni dan praktik adat, nelayan mewariskan identitas kebaharian yang menjadi bagian dari jati diri bangsa. Yang ketiga, sebagai mitra pembangunan ekonomi biru. Masyarakat nelayan yang diberdayakan akan menjadi penggerak ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan, terutama di wilayah pesisir. Tantangan utama yang perlu diatasi yaitu akses terhadap BBM dan alat tangkap yang adil, perlindungan dari praktik penangkapan ilegal, pendidikan anak-anak nelayan yang masih tertinggal, perubahan iklim yang mengubah pola musim dan hasil tangkapan. Yang ketujuh, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi lingkungan maritim. Apa itu literasi lingkungan maritim? Literasi lingkungan maritim adalah kemampuan memahami, mengenali, dan mengambil tindakan terhadap isu-isu lingkungan laut dan pesisir secara kritis dan berlangsung dan bertanggung jawab. Literasi ini tidak hanya sebatas pengetahuan tentang ekosistem laut, tetapi juga mencakup kesadaran, sikap, dan perilaku dalam menjaga keberlanjutan laut. Poin poster yang dieksplorasi yakni ada literasi lingkungan maritim mencakup edukasi tentang kebersihan laut dari plastik, pentingnya terumbu karang dan mangrove serta aksi nyata di sekolah. Elaborasi poin-poin tersebut yaitu satu, edukasi kebersihan laut dari sampah plastik. Yaitu sampah plastik adalah salah satu ancaman utama bagi kehidupan laut. Literasi ini mengajarkan bahaya mikroplastik terhadap ikan dan manusia, dampak plastik terhadap rantai makanan laut, cara memilah dan mengurangi sampah di darat agar tidak berakhir di laut. Tujuannya yaitu membentuk kebiasaan ramah lingkungan sejak dini, seperti membawa botol isi ulang, memilah sampah, atau mengikuti aksi bersih pantai. Yang kedua, pemahaman tentang terumbu karang, mangrove, dan lamun. Penjelasan literasi ini mengajak generasi muda mengenal ekosistem kunci dalam lingkungan laut. Terumbu karang, tempat hidup jutaan spesies laut, pelindung pantai. Mangrove, penahan abrasi dan rumah bagi biota muda. Padang lamun, penghasil oksigen dan tempat mencari makan. Tujuan anak-anak dan remaja memahami bahwa menjaga habitat laut adalah investasi untuk pangan dan masa depan. Yang ketiga, aksi nyata di sekolah dan komunitas. Penjelasan, literasi tidak cukup hanya diajarkan, tapi juga dilakukan. Contoh aksi nyata, membuat ecobricks dari sampah plastik, menanam mangrove sebagai kegiatan pramuka atau ekstrakurikuler, membuat mading atau video kampanye tentang laut, studi lapangan ke pesisir atau kampung nelayan. Tujuannya mengubah pengetahuan menjadi kebiasaan dan aksi kolektif yang berdampak langsung pada lingkungan maritim. Mengapa literasi lingkungan maritim penting? Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan biodiversitas laut terbesar di dunia, namun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya laut masih rendah. Yang kedua, lingkungan laut adalah sumber pangan dan energi masa depan. Literasi akan mengurangi kerusakan dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan. Yang ketiga, generasi muda adalah agen perubahan. Dengan literasi, mereka bisa menjadi pelindung laut di masa depan. Dan poin terakhir di dalam poster yaitu saya akan menjelaskan tentang habitat laut. Habitat laut adalah lingkungan tempat hidup berbagai organisme laut, mulai dari permukaan laut hingga dasar samudera. Terdapat wilayah pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Habitat-habitat ini merupakan bagian vital dari ekosistem laut yang menopang keberlangsungan kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks pendidikan maritim dan pembangunan generasi emas, memahami dan menjaga habitat laut adalah bagian penting dari literasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Poin utama dalam poster yaitu habitat laut menjadi bagian dari pembentukan wawasan dan karakter generasi maritim yang memahami pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai sumber kehidupan dan masa depan bangsa. Pertama, jenis-jenis habitat laut utama. Yang A, terumbu karang, menjadi rumah bagi lebih dari 25% spesies laut dunia, berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan gelombang, sangat sensitif terhadap polusi, pemanasan laut, dan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. B, mangrove, hutan bakau di wilayah pesisir yang melindungi garis pantai dari abrasi, menjadi tempat bertelur dan berkembang biak berbagai jenis ikan dan kepiting, menyerap karbon dan membantu melawan perubahan iklim. C, padang lamun, tumbuhan berbunga di bawah laut, dangkal yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, menjadi tempat mencari makan dugong, ikan, dan biota kecil lainnya. D, dasar laut dan zona pelagik, tempat hidup organisme seperti bintang laut, gurita, ikan pelagis besar, area eksplorasi baru untuk energi dan sumber daya mineral laut dalam. 2, pentingnya habitat laut bagi kehidupan.
yaitu sebagai sumber pangan. Habitat laut menopang keberadaan ikan dan makanan laut lainnya yang dikonsumsi manusia. Sebagai penyeimbang iklim global, mangrove dan laut menyerap karbon, membantu mengatasi krisis iklim. Sebagai pusat keanekaragaman hayati, Indonesia termasuk dalam kawasan Coral Triangle dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Dan terakhir sebagai penopang ekonomi maritim, habitat laut mendukung sektor perikanan, wisata bahari, dan budidaya laut. Yang ketiga, ancaman terhadap habitat laut, pencemaran laut, penangkapan ikan destruktif, konversi lahan pesisir menjadi pelabuhan, tambak atau pemukiman, perubahan iklim yang menyebabkan pemutihan terumbu karang dan naiknya permukaan air laut. Yang keempat, peran generasi muda dalam melindungi habitat laut, belajar mencegah habitat laut melalui pendidikan dan eksplorasi alam, terlibat dalam kegiatan konservasi penanaman mangrove, transplantasi karang, kampanye edukatif, membiasakan gaya hidup yang tidak merusak laut, mengurangi plastik sekali pakai, tidak membuang limbah ke sungai laut, menjadi inovator dalam riset dan konservatif laut. Di sini saya akan menjelaskan artikel dari Dr. Hapidin MPD dari UNJ. Menurut Dr. Hapidin MPD dari Universitas Negeri Jakarta, literasi budaya maritim adalah pemahaman, pengenalan, dan penerapan aspek-aspek budaya maritim Indonesia sejak usia dini. Literasi ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada pengalaman nyata yang dapat membentuk karakter dan kecintaan terhadap laut. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun kembali kejayaan maritim Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sesuai dengan visi pembangunan nasional. Dr. Hapidin menekankan bahwa literasi ini mencakup pengetahuan tentang laut, seperti keberagaman hewan laut, gejala alam laut, serta nilai-nilai dan norma yang berkaitan erat dengan kehidupan kelautan. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran ekologis, mampu menjaga kelestarian laut, dan memahami pentingnya budaya maritim dalam identitas nasional. Implementasi literasi budaya maritim sejak usia dini diharapkan mampu memperkuat jati diri bangsa sebagai bangsa pelaut yang tangguh. Anak-anak yang dibekali dengan pemahaman ini akan lebih menghargai potensi laut sebagai sumber kehidupan dan tidak akan mudah tergerus oleh budaya asing yang mengabaikan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara dua dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menanamkan literasi budaya maritim secara berkelanjutan. Kurikulum sekolah dapat mengintegrasikan materi kelautan dan budaya pesisir ke dalam pelajaran tematik. Kegiatan luar kelas seperti kunjungan ke pelabuhan, museum maritim, atau pesisir laut juga dapat menjadi media pembelajaran yang efektif. Sebagai bangsa yang dikaruniai laut yang luas, sudah semestinya Indonesia kembali menegaskan identitasnya sebagai negara maritim. Dengan literasi budaya maritim yang kuat, bangsa ini tidak hanya akan tumbuh menjadi bangsa yang mencintai laut, tetapi juga menjadi pengelola yang bijaksana terhadap seluruh potensi kemaritiman yang dimilikinya. Sebagai penutup, Indonesia adalah negeri bahari yang dianugerahi kekayaan laut luar biasa, ribuan pulau, garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Namun, semua potensi itu hanya akan menjadi angka dan wacana jika tidak diikuti oleh kesadaran, pendidikan, dan aksi nyata dari generasi penerus bangsa. Melalui pembahasan dalam poster ini, kita melihat bahwa wawasan pendidikan maritim harus ditanamkan sejak ini agar anak-anak Indonesia tumbuh dengan cinta laut dan rasa memiliki terhadap ekosistem pesisirnya. Pendidikan maritim di Indonesia, baik formal maupun vokasional, perlu diperkuat agar mencetak SDM yang terampil dan berdaya saing di bidang pelayaran, perikanan, dan konservasi. Generasi maritim harus disiapkan sebagai pemimpin masa depan yang bukan hanya cerdas secara akademis, tapi juga tangguh, inovatif, dan peduli pada laut sebagai identitas bangsa. Masyarakat nelayan tidak boleh ditinggalkan. Mereka harus dilibatkan sebagai pewaris budaya bahari, menjaga laut, dan mitra aktif dalam pembangunan maritim. Literasi lingkungan maritim menjadi kunci agar generasi muda tidak hanya tahu, tapi juga bertindak untuk menjaga laut dari kerusakan dan eksploitasi. Dan terakhir, habitat laut sebagai rumah bagi kehidupan dan masa depan bangsa harus dikenali, dicintai, dan dilestarikan oleh semua elemen masyarakat, khususnya generasi muda. Penegasan akhir di sini saya akan menegaskan bahwa membangun generasi emas Indonesia bukan sekedar menyiapkan SDM unggul, tetapi juga menanamkan jati diri maritim. Karena laut bukan hanya ruang ekonomi, tapi juga ruang budaya, lingkungan, dan peradaban. Mari bersama-sama menjadikan generasi muda Indonesia sebagai penjaga laut, pelopor perubahan, dan pelanjut peradaban bahari. Karena masa depan Indonesia adalah masa depan yang tidak pernah jauh dari laut. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.